Halo guys, saya Ricardo dari thumbclubvi.com dan ini adalah video seri tutorial tentang XHTML dan CSS. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah tabel sederhana. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara memodifikasi sebuah tabel. Sebagai panduan, saya sudah menggambarkan sebuah tabel di Microsoft Word. Di sini kita memiliki tabel dengan format 4 kolom dan 3 baris. Dan tiap baris akan menampilkan 4 data. Sekarang kita akan memodifikasi tabel ini. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan satu data saja pada baris pertama ini. Kita bisa melakukannya dengan cara sorot atau highlight semua datanya, klik kanan, dan merge cells. Karena kita menginginkan hanya satu data saja pada baris pertama, maka kita akan hapus sisa datanya. Jadi seperti apa yang kita lihat sekarang, pada baris pertama hanya ada satu data. Kemudian, misalnya kita ingin menggabungkan data pada baris kedua dan ketiga pada kolom pertama ini, sama seperti sebelumnya, sorot atau highlight semua datanya, klik kanan, lalu merge cells, dan kita hapus sisa datanya. Sekarang tampilan tabel kita sudah berbeda dari sebelumnya, tapi kita masih memiliki tabel dengan format 4 kolom dan 3 baris. Apa yang baru saja kita lakukan ini adalah memanipulasi cara menampilkan data dari sebuah tabel. Nah, di dalam HTML, menggabungkan beberapa data di dalam satu baris disebut call span. Menggabungkan beberapa data di dalam satu kolom disebut row span. Sekarang kita akan mencoba membuat tampilan tabel ini dengan menggunakan HTML. Kita kembali ke editor. Di sini kita sudah memiliki tag tabel dengan atribut border sama dengan 1. Sekarang kita buat satu baris, lebih kecil, lebih besar, TR, dan jangan lupa tutup tagnya. Pada baris pertama, kita hanya ingin menampilkan satu data saja. Jadi kita cukup ketikkan satu tag tabel datanya saja di sini, lebih kecil, lebih besar, TD, dan jangan lupa tutup tagnya. Nah, karena kita menggabungkan data pada satu baris, maka pada tag tabel data buka ini, kita tambahkan satu atribut call span sama dengan 2 tanda petik ganda. Di dalamnya kita beri nilai berapa data yang kita gabungkan. Pada kasus ini kita menggabungkan 4 data, jadi kita beri nilai 4. Oke, baris pertama sudah selesai. Selanjutnya kita buat satu tag tabel baris lagi di bawahnya. Gunakan enter untuk memberi jarak ke bawah. Lalu kita ketikkan lebih kecil, lebih besar, TR, dan kita tutup tagnya. Nah, di dalam tag tabel barisnya kita ketikkan satu tag tabel data. Sekarang coba kita perhatikan lagi di Microsoft Word. Data pada baris kedua dan ketiga digabungkan menjadi satu data. Di sini kita cukup menuliskan tag tabel data pada baris kedua, sedangkan tag tabel data pada baris ketiga akan kita hilangkan. Karena kita menggabungkan data pada satu kolom, maka kita membutuhkan atribut row span sama dengan 2 tanda petik ganda. Di dalamnya kita beri nilai berapa data yang akan kita gabungkan. Ya, kita beri nilai 2. Jika kita lihat kembali tabelnya pada Microsoft Word, maka pada baris kedua kita akan menampilkan 4 data. Kita baru saja menuliskan satu tag tabel data di sini. Sekarang kita akan tambahkan 3 tag tabel data lagi pada baris kedua ini. Oke, kita sudah selesai membuat struktur pada baris kedua. Terakhir kita buat struktur pada baris ketiga. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, data pada baris kedua kolom pertama adalah juga data pada baris ketiga kolom pertama. Jadi tag tabel data yang kita buat row span pada baris kedua sudah mewakili tag tabel data pertama pada baris ketiga. Sehingga sekarang kita cukup menambahkan 3 tag tabel data pada baris ketiga. Ya, jika kita tes ke web browser, save,
dan refresh, ya tabel kita sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengisikan datanya. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah tabel untuk menampilkan hasil pencarian data mahasiswa yang diinput. Maka pada tag tabel data baris pertama, saya tuliskan hasil pencarian data mahasiswa. Karena ini adalah judul data, kita gantikan tag tabel data dengan tag tabel header. Kita juga bisa menambahkan tag header pada tag tabel header ini. Kita akan mengelilingi teks ini dengan tag header. Di sini kita ketikkan tag buka headernya, lebih kecil, lebih besar, dan kita akan beri header 3 atau H3 misalnya. Kemudian kita tutup tag headernya di sini. Ya, sekarang kita sudah memiliki judul tabel, plus kita sudah mendapatkan efek tulisan lebih besar dan hitam nantinya, karena kita sudah menambahkan tag header pada teksnya. Oke, kita sudah selesai dengan judul tabelnya, dan sekarang kita pindah ke baris kedua. Untuk data pada baris kedua dan ketiga kolom pertama ini, misalnya kita menginginkan sebuah foto untuk ditampilkan, ya kita juga bisa menampilkan gambar pada tabel datanya. Pada folder images, saya sudah tambahkan satu file gambar lagi dengan nama ricardo.jpg dengan dimensi lebar 100 pixel dan tingginya 99 pixel. Sekarang kita panggil gambarnya. Kita akan buat tag image-nya di antara buka tutup tag tabel data pertama ini, lebih kecil, lebih besar, img, spasi, src, sama dengan, 2 tanda petik ganda, spasi, garis miring. Dan di dalam tanda petik ganda ini, kita ketikkan images untuk nama foldernya, garis miring, dan ricardo.jpg untuk nama filenya. Oke, saya ulang. Pada tabel baris kedua, kita menampilkan sebuah gambar sebagai datanya. Kita lakukan dengan cara menuliskan tag image di antara buka tutup tag tabel datanya. Nah, untuk data selanjutnya, saya akan ketikkan name, nama, dan alamat. Ya, misalnya di sini kita juga menginginkan tabel data ini sebagai judul data. Kita bisa gantikan tag td-nya dengan tag h. Ya, jika kita lihat, judul pada baris pertama kita menggunakan tag header, dan judul pada baris kedua kita tidak menggunakan tag header. Ini hanya untuk membedakan judul utama dari sebuah tabel. Oke, sekarang kita lanjut pada baris ketiga. Pada tabel datanya kita isikan misalnya 001 untuk name, Ricardo untuk nama, dan Jalan Perumnas Medan untuk alamat. Oke, sekarang kita coba ke web browser, save, dan refresh. Ya, kita sudah mendapatkan tabel hasil pencarian data mahasiswa seperti yang kita lihat di halaman ini. Jadi jika orang ingin mencari data dari mahasiswa, kita akan menampilkannya pada tabel ini. Ya, kita bisa melakukannya dengan program PHP, tapi kita tidak akan bahasnya di sini, guys. Ya, kita cukup sampai di sini dulu, guys. Pada video berikutnya kita masih akan membahas tentang tabel. Ya, tabel sangat-sangat penting, guys, karena tabel juga bisa membuat dasar tampilan dari halaman web. Oke, guys, jika kamu ada pertanyaan tentang pembahasan ini, email kita di berbagi@tamclubfit.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya, guys. See you.